mulai dari Hayam Wuruk, Kartanegara, Jayabaya hingga Mulawarman. Mereka semua merupakan laki-laki tangguh yang dikenal sebagai raja pada zaman dulu. Namanya dikenang dalam sejarah karena mereka berhasil memimpin dengan baik. Namun di tengah sistem patriarki yang sangat kental, ternyata ada sejumlah pemimpin perempuan yang tak kalah hebat daripada raja-raja tersebut. Mereka berhasil membuat kerajaannya berkembang pesat, memimpin dengan tegas, serta tak ragu terlibat di peperangan. Sebagian besar pemimpin perempuan ini tetap disebut sebagai raja, bukan ratu. Sebab itulah gelar yang diberikan kepada mereka. Ingin tahu siapa saja sosok raja perempuan yang pernah memimpin kerajaan di Nusantara? 1. Gayatri Rajapatni, perempuan di balik Majapahit. Walaupun namanya tak familiar, Gayatri Rajapatni merupakan salah satu sosok di balik berdirinya kerajaan Majapahit bersama dengan suaminya Raden Wijaya. Ia berambisi untuk membangun pemerintahan baru dari sisa-sisa Singasari. Pada saat itu, kerajaan tersebut baru saja dibabat habis oleh Jaya Katuang. Gayatri memang tidak secara langsung menjadi raja, akan tetapi ia berhasil mendidik anak cucunya untuk memimpin Majapahit hingga menjadi kerajaan yang besar. Di antaranya adalah Tribhuwana, Gajah Mada, hingga Hayam Wuruk. Gayatri pada saat itu dikenal sebagai sosok ibu suri yang selalu memikirkan masa depan kerajaannya. Ia menolak naik tahta karena dirinya merupakan anak Raja Singasari, Kartanegara. Pada saat itu terdapat hukum tak tertulis yang mengisyaratkan bahwa seorang yang telah kalah tidak boleh memimpin kembali, kecuali dengan alasan mendesak. 2. Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, salah satu Raja Majapahit yang paling berpengaruh. Namanya sering disebutkan dalam sejarah. Tribhuwana Wijaya Tunggadewi merupakan anak perempuan dari Gayatri Rajapatni. Ia mendapatkan mandat dari ibunya untuk memimpin Majapahit. Tugasnya adalah memperbaiki kerajaan setelah kekacauan yang disebabkan oleh Jayanegara. Tribhuwana memiliki peran yang besar dalam perkembangan Majapahit. Berikut ini diantaranya: berhasil mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintahan Majapahit, berhasil menaklukkan wilayah Sadeng dan Keta, mengangkat Gajah Mada sebagai rakyat Mahapati yang menghasilkan program politik baru, yaitu Sumpah Palapa. Bersamanya, Tribhuwana ingin mempersatukan seluruh wilayah Nusantara, berhasil menaklukkan Sumatera dan Bali lewat Sumpah Palapa. 3. Ratu Sima dari Kerajaan Kalingga. Sosok perempuan hebat berikutnya adalah Ratu Sima dari Kerajaan Kalingga. Ia dikenal sebagai sosok yang adil dan tegas dalam memimpin. Sang ratu juga menjunjung tinggi hukum dan tak ragu menjauhi sanksi kepada pelanggarnya. Itulah kenapa rakyat sangat patuh. Cerita tentang ketegasan Ratu Sima bergaung hingga ke berbagai negara. Kala itu, seorang raja bernama Tasih dari Timur Tengah ingin menguji kebenaran kisah tersebut dan pergi ke Kalingga. Ia sengaja menjatuhkan kantong berisi emas di jalan untuk melihat adakah orang yang berani mengambilnya. Ternyata kantong tersebut tetap berada di tempat semula hingga berbulan-bulan kemudian. Setelahnya, Pangeran Narayana, anak Ratu Sima, tak sengaja menyentuhnya dengan kaki. Sang ibu pun hendak menghukumnya. Namun karena Narayana melakukan secara tak sengaja, para pejabat setempat memohon keinginan dan ampunan untuk sang pangeran. Ratu Sima memimpin Kalingga selama kurang lebih 60 tahun. Rakyat begitu menghormatinya karena ia mengajarkan kejujuran dan nilai-nilai kebaikan lainnya. Sepeninggal Ratu Sima, kerajaan tersebut runtuh karena serangan dari kerajaan Sriwijaya. 4. Dyah Suhita menjadi pemimpin di usia muda. Majapahit nampaknya merupakan kerajaan yang sering dipimpin oleh perempuan. Selain Gayatri dan Tribhuwana, sosok raja lainnya yang tak kalah populer adalah Dyah Suhita, atau yang dikenal pula sebagai Ratu Ayu Kencana Ungu.
Ia merupakan pewaris tahta Majapahit ketujuh yang menjabat setelah Perang Paregrag. Suhita diangkat menjadi pemimpin saat dirinya masih sangat muda, yaitu sekitar umur 20 tahun. Walaupun begitu, ia tak kalah cakap dari pendahulunya, yaitu Tribuana. Suhita bersama suaminya Ratna Pangkaja memerintah cukup lama di Majapahit, yaitu sekitar 28 tahun. Dalam masa kepemimpinannya, ia berhasil menata kembali kerajaan yang sempat kacau setelah terjadinya perang saudara. Ia juga menggencarkan perkembangan sumber daya alam, mendirikan tempat pemujaan, candi, dan punden berundak. Ternyata dirinya merupakan perempuan terakhir yang memimpin Majapahit. Sepeninggalan Suhita, tidak ada lagi raja perempuan lain yang menguasai kerajaan terbesar di Nusantara tersebut. 5. Sultanah Naharsyah, perempuan pertama yang menguasai Samudra Pasai, beranjak dari Jawa. Berikutnya adalah Sultanah Naharsyah. Ia merupakan perempuan pertama yang menjadi raja di Aceh, tepatnya di Kerajaan Samudra Pasai. Saat itu, ia menggantikan ayahnya bernama Raja Malikus Saleh. Sultanah Naharsyah membawa banyak perkembangan di kerajaan Islam tersebut. Masa kepemimpinannya bahkan menjadi era kejayaan Samudra Pasai. Ia berhasil meningkatkan laju perdagangan, kesejahteraan rakyat, serta memperjuangkan hak-hak para perempuan yang saat itu sering disepelekan. Raja perempuan ini sangat dihormati oleh penduduk setempat. 6. Dyah Tulodong, Sang Ratu Mataram kuno. Sri Maharaja Rakai Layang Dyah Tulodong, Sri Sajana San Mata Nuraga Utungga Dewa, dikenal pula dengan nama Dyah Tulodong. Ia merupakan perempuan yang memimpin kerajaan Mataram kuno sekitar tahun 919 sampai 924. Tak banyak cerita yang beredar mengenai sang ratu, namun ia terkenal karena mampu menggagalkan ekspansi Raja Airlangga yang saat itu telah menguasai wilayah di sekitar Mataram kuno. 7. Sultanah Safiatuddin, raja perempuan dari Aceh. Jika Sultanah Naharsyah berasal dari Samudra Pasai, Sultanah Safiatuddin merupakan pemimpin kerajaan Aceh. Ia menggantikan tahta suaminya yang meninggal, yaitu Sultan Iskandar Tisani, sebab keduanya tidak memiliki anak untuk melanjutkan kepemimpinan. Walaupun pemilihan Safiatuddin sempat menuai pro dan kontra, perempuan ini berhasil membawa perkembangan pesat di kerajaan Aceh. Masa kepemimpinannya bahkan disebut sebagai zaman keemasan Islam dan Melayu, alih-alih berperang dan berjuang di bidang militer. Safiatuddin mengandalkan taktik diplomasi untuk mengekspansi kerajaannya. Ia pandai membangun aliansi dengan wilayah-wilayah lain. Sang sultana juga mampu melindungi kerajaannya dari gempuran penjajah Eropa. Walaupun tak sering disebut dalam sejarah, pemimpin perempuan tersebut memiliki andil yang besar di kerajaannya masing-masing. Tak jarang orang-orang dari negara lain pun mengakui kehebatan mereka. Hal ini mematahkan anggapan bahwa perempuan tidak bisa menjadi pemimpin.